Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa mingguan kita pada hari ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Maret tahun 2024. Semua serba 4, rekan trader. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa. PDB dikeluarkan, dimana hasil PDB ini jauh dari diprediksikan. Dan inilah yang membuat bahwa semakin lama lagi pelemahan dari tingkat suku bunga bisa dikerjakan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana hari Jumat kita menutup pasar dengan pergerakan emas terbang tinggi menuju ke 2080-an. Seperti yang telah saya prediksikan, walaupun saya prediksikan 2060 sih, tapi dia bisa naik sampai ketinggian yang sangat luar biasa, di mana emas tertinggi dalam 1 bulan terakhir ini. Oke rekan trader, untuk lebih lengkapnya lagi sebelum kita masuk ke analisa mingguan kita, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat pada minggu kemarin, kita mulai dari laporan kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat bagaimana kalender ekonomi pada minggu kemarin sangat memberikan makna yang sangat luar biasa terhadap pergerakan dolar Amerika, di mana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Tadinya 104 sudah turun sampai 103 hari Senin. Penjualan rumah baru, kepercayaan konsumen hari Selasa, dan yang paling luar biasa adalah hari Rabu PDB Amerika dikeluarkan, di mana PDB mengalami pelemahan sebesar 3,2%. Ini memberikan tekanan sehingga pelemahan tingkat suku bunga agak sedikit ditahan-tahan. Ya. Hari Kamis rekan trader bisa lihat bagaimana IHK Jerman dikeluarkan, ada indeks harga PCI inti, indeks harga belanja personal, dan yang paling luar biasa adalah hari Jumat. Rekan trader bisa lihat hari Jumat setelah rekan trader 17.00 ada data inflasi dari Eropa. 21.45 indeks manajer pembelian. Inilah yang membuat bagaimana emas ini dia mengalami sedikit pelemahan karena kekuatan dolar yang sangat luar biasa. Akan tetapi rekan trader, setelah itu indeks manajer pembelian manufaktur ISM pukul 22.00 dikeluarkan dan membuat bagaimana gold bisa terbang sampai ketinggian yang paling maksimum. Mari kita lihat bersama-sama di platform rekan trader. Di platform ini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader kalau lihat bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika pada minggu yang lalu, sebenarnya kalau kita lihat indeks dolar Amerika, dia ini tetap dalam taruhan suku bunga The Fed, di mana lebih condong ke arah sedikit menuju bearish. Dan untuk minggu ini pasar akan benar-benar mengalihkan pengalihannya itu terhadap, akan lebih terkonsentrasi terhadap data statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell dan non-farm payroll. Kita bisa lihat minggu kemarin pada prinsipnya dolar Amerika ini walaupun sedikit menguat, tapi pada detik-detik terakhir dia mengalami pelemahan dan dia bergerak di antara 103, sempat naik sampai 104.115, akhirnya ditutup pada 103.829. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat euro angkel saham dolar sempat menempati level yang paling tertinggi. Ya rekan trader, kalau kita lihat di sini dia sempat menempati level paling tertinggi di 1.08624, tapi akhirnya sempat turun juga hari Jumat. Ya, data yang dikeluarkan telah saya bilang sebelumnya, data PMI manufaktur, dia bisa turun di 1.08 dan akhirnya ditutup di seputaran 1.08389. Dan untuk pound sterling, kita bisa lihat pada prinsipnya pound sterling dia mengalami sedikit pelemahan. Ya, data-data dikeluarkan dia melemah dan dia mengakhiri minggu ditutup di posisi 1.26495. Sedangkan untuk gold, nah ini dia gold luar biasa rekan trader. Gold minggu kemarin saya memprediksikan gold ini dia akan mencoba naik sampai ke 2071. Tapi rupanya
ketinggian maksimum itu dia melewati level 2083 rekan trader. Ini luar biasa rekan trader. Bagaimanakah untuk minggu depan? Saya masih bisa bilang minggu depan gold ini masih bisa naik rekan trader, tapi kita akan lihat. Kita akan bahas bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, bagaimana USD Yen Jepang ini terpelanting-pelanting, sempat turun sampai di 149.317 dan dia ditutup di seputaran 150. Pada prinsipnya minggu kemarin dia berada di seputaran 150, walaupun hari Kamis dia sempat keluar dari jalur sampai di 149.317, tapi akhirnya dia ditutup di seputaran 150.121. Nah, itu dia. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan dari tanggal 4 sampai tanggal 8, ini yang harap kita perhatikan. Yang pertama adalah kalender ekonomi. Kita lihat hari Selasa tanggal 5 akan ada indeks manajer pembelian jasa dan indeks manajer pembelian non manufaktur ISM. Ini harap diperhatikan rekan trader ya. Hari Rabu rekan trader adalah perubahan tenaga kerja non pertanian ADP sebelum nanti masuk di hari Jumat. Ini harap diperhatikan. Selain itu, data yang ditunggu-tunggu, testimoni Ketua Dewan Gubernur Jerome Powell. Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell akan memberikan statement pada hari Rabu pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Samping itu juga ada lowongan pekerjaan JLTS akan dikeluarkan. Sedangkan untuk hari Kamis menjelang non-farm payroll, rekan trader bisa lihat bagaimana data dari Eropa akan muncul, ya, tingkat fasilitas simpanan, keputusan tingkat inflasi, pengangguran awal setiap hari Kamis selalu dikeluarkan. Selain itu ada konferensi pers G20 dan terakhir si Jerome Powell mengadakan testimoni yang kedua. Ini hati-hati nih, sampai kalau Jerome Powell mengadakan testimoni ini, saya berpikir bahwa testimoni yang akan dilakukan oleh Jerome Powell ini, menurut saya, kebiasaan testimoni ini, kebiasaan Jerome Powell gini. Di saat dolar mengalami pelemahan, dia akan berusaha memberikan statement supaya mengangkat dolar itu naik lagi. Dan saya bisa bilang kemungkinan besar hari Senin sampai hari Rabu itu, kemungkinan besar dolar bisa saja melemah. Tapi nanti, setelah itu, kita akan lihat statement-statement yang dilakukan oleh Jerome Powell ini biasanya rekan trader, dia memberikan kekuatan supaya dolar itu agak sedikit stagnan atau agak sedikit mengalami penguatan. Dan kita lihat hari Jumat, data yang ditunggu-tunggu. Hari Jumat, rata-rata pendapatan per jam, tenaga kerja non pertanian, dan tingkat pengangguran. Ini luar biasa. Kita akan tunggu hari Jumat. Kita akan trading sama-sama, live trading non-farm payroll hari Jumat di webinar yang saya bawakan, dan kita akan tunggu datanya. Nah, ini adalah secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Nah, ini dia. Kita bahas. Untuk teknikal rekan trader, saya bisa bilang bahwa dengan stagnasi yang terjadi pada dolar Amerika, saya masih bisa berestimasi bahwa dolar Amerika ini masih mengalami pelemahan rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa dolar ini masih bisa terjadi pelemahan sampai level 102.996. Masih bisa rekan trader. Saya bisa estimasi bahwa dia akan mencoba sampai di 102.996. Dan hati-hati, tidak tertutup juga kemungkinan dia bisa naik. Dan kemungkinan kenaikan yang paling sempurna itu sampai di 104.726. Oleh karena itu, arah pada dolar Amerika, menurut saya dari level paling tertinggi itu di sekitaran 104.726 sampai yang paling terendah, ya menurut saya terendah itu di seputaran 102.996. Selanjutnya bagaimana ke euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, kalau di euro angkel saham dolar tendensi mingguan, saya masih bisa memprediksikan bahwa euro angkel saham dolar minggu depan, analisa saya dia masih punya peluang besar mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terjadi sampai, menurut analisa saya, penguatan ini bisa terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran
1.09335. Nah, di sini rekan trader ya. Dengan asumsi pelemahan paling sempurna akan berada sampai di 1.07379. Saya agak sedikit panjang karena memang data pada minggu depan itu banyak banget rekan trader. Oleh karena itu saya coba mengambil yang agak sedikit panjang karena saya berestimasi bahwa data akan banyak. Oleh karena itu dia akan bergerak antara 1.07379 sampai 1.09335. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, untuk pound sterling saya bisa menganalisa bahwa pound sterling ini kalau menurut analisa saya dia masih kemungkinan besar ya agak sedikit pelemahan dan dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 1.25543 dan asumsi ketinggian yang terjadi adalah sampai di posisi 1.27364. Nah, ini dia. Ini adalah area yang akan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold? Nah, ini saya senang gold nih. Gold ini menurut saya ini barang antik. Kalau menurut saya gold ini, saya bisa bilang bahwa gold masih punya peluang yang besar mengalami penguatan. Walaupun penguatan dia itu sudah tidak terlalu maksimal lagi, tapi masih punya peluang rekan trader. Di awal minggu saya pikir dia besok hari Seninnya sedikit stagnan dia, mungkin agak sedikit mengalami pelemahan. Nanti setelah itu baru menuju non-farm payroll dia akan mencoba naik lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa gold pada minggu ini masih tetap memiliki peluang yang besar mengalami penguatan dan saya bisa berestimasi bahwa gold ini dia bisa masuk dan dia bisa melewati level tertinggi. Ya. Dia bisa masuk dan dia bisa melewati level tertinggi. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini akan terbang level tertinggi. Ya, memang belum menyentuh level tertinggi dalam sejarah karena dia pernah menyentuh sampai level 2000 berapa nih 2125, tapi menurut saya 2125 di sini kemarin itu 2144 ya. 2125 kemungkinan masih bisa dicapai. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati buat rekan trader bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Dan saya berestimasi bahwa gold ini akan turun. Kalaupun dia turun, titik yang paling sempurna dari pelemahan yang akan terjadi pada gold itu di seputaran 2015. Oleh karena itu 2015 adalah level paling terendah dan level yang paling tertinggi adalah di seputaran 2125. Jauh juga ya. Tapi gimana lagi rekan trader, saya bisa berestimasi bahwa kalau saya bilang bahwa gold ini dia akan coba naik ya. Ini dia nilai paling tertinggi dalam sejarah. Kalau saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan coba naik, tapi setelah itu dia akan terjadi pelemahan. Ya. Tapi saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik menembus level 2100. Setelah itu stagnan dan dia akan kembali arah. Tapi dia akan mencoba sampai di level 2140 ya di sini 2145 ya. Kalau menurut saya 2145 nggak jadi, nggak sampai. Tapi 2100 bisa dicapai oleh gold. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang saya bisa bilang bahwa kemungkinan USD yen Jepang pada minggu ini dia agak sedikit stagnan dan mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini menurut saya dia bisa mencoba melemah sampai level paling terendah. Menurut analisa saya rekan trader ya, dia akan mencoba melemah itu sampai di level paling terendah itu di seputaran, nah sinilah 148 rekan trader, dengan asumsi ketinggian paling maksimum bisa dicapai di level paling tertinggi itu di seputaran sini. Nah 151. Oleh karena itu 151.508 nilai tertinggi sampai nilai paling terendah di seputaran 148.204 adalah nilai yang bisa dicapai oleh USD yen Jepang pada minggu depan. Oke, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi saya bilang gold punya kemampuan besar melewati level 2100. Tapi untuk bisa melewati level 2145 menurut saya tidak. Ya, tapi 2100 menurut analisa saya masih bisa dicapai.
di tengah padatnya data-data fundamental, saya bisa menganalisa bahwa kemungkinan gold ini masih bisa naik, tapi kenaikannya kemungkinan besar akan mengincar di atas 2100. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.